menjelaskan Damayatra ya. Damayatra di Wihara Ratanawana Arama. Ini pertama kalinya saya akan jelaskan secara lengkap dari gerbang paling bawah sampai nanti selesai. Kalau sampai makan siang kok belum selesai, nanti siang setelah istirahat, setelah pas jam 2 nanti dilanjutkan. Tapi tetap yang kena ganda kamang, apakah itu yang ngobrol, apakah yang bikin ulah, botolnya pecah, tetap ganda kamang dulu ya. Ya, mari kita jalan. Wihara Ratanawana Arama dibangun atas prakarsa Bante Sudamo Mahathera tahun 1980-an. Sebelum ada Wihara Ratanawana Arama ini sesungguhnya ada Cetia di sebelah barat sana, bukan di lingkungan wihara ini. Sebelum itu umat Buddha yang ada di Desa Sendangcoyo, Kecamatan Lasem ini puja baktinya di Wihara Mahakarunia di Klonteng Karangturi sana. Nah, setelah ada Bante Sudamo, maka Wihara Ratanawana Arama dibangun. Mulai pembangunannya setelah beliau dari Thailand. Nah, mendiang Bante Sudamo ditabiskan di Thailand. Mendiang Bante Sudamo ditabiskan di Thailand. Sekarang saya akan menjelaskan filosofi dan makna bangunan yang ada di Wihara Ratanawana Arama ini. Bangunan ini dibangun, gerbang ini dibangun sebelumnya sudah ada, tapi tidak seperti ini. Nah, ini dibangun kurang lebih antara 2-3 tahun yang lalu. Ini kalau para samanera atas silani perhatikan, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, modelnya. Model stupanya adalah model stupa Candi Borobudur. Mengapa kok Candi Borobudur? Karena kita mengagumi ya warisan budaya candi terbesar di Indonesia, termasuk di dunia, sesungguhnya adalah Candi Borobudur. Kebetulan wihara ini juga ada di Jawa Tengah. Jadi saya modelnya membangun gerbang ini ya model Candi Borobudur. Tingginya berapa Bante? Itu dari bawah ini sampai stupa paling atas tingginya adalah 8,3 meter. 8 itu melambangkan jalan mulia berluas 8. 3 itu melambangkan sila samadhi panya. Terus kok ada dwarapala atau gupala. Ini tingginya 3,4 meter. 3,4 meter ya. Kalau tidak percaya coba. Nah, Yan, kamu coba berdiri sana. Coba berdiri di sebelah gupala. Di sebelah, di atas. Atas lah, atas. Ya. Rian tingginya berapa? Nah, itu dari bawah, ini tingginya dari bawah sini sampai atas 3,4. 3 itu bisa tilakana, 3 corak kehidupan. Anicca Dukkha Anatta 4 kebenaran mulia. Nah, kepalanya ini, kepala ini model candi-candi yang ada di Jogja. Candi Borobudur juga ada kepalanya. Nah, kepala itu selalu yang megang dada. Kalau sebelah kanan ya sebelah kanan dadanya, yang sebelah kiri ya sebelah kiri. Ada kepala yang memegang dadanya itu tidak berdiri, tapi sudah diturunkan begini. Kenapa seperti ini? Nah, ini sebenarnya pengingat wihara ini aman. Wihara ini aman
Tapi kalau Anda aneh-aneh digebuk, dipukul ya. Nah ini Gupala. Ini nama gerbangnya secara keseluruhan adalah gerbang paramita atau gerbang kebajikan. Setupanya ada 10. Itu menunjukkan jasa paramita untuk mencapai kebudayaan, menyempurnakan paramita dari satu kelahiran ke kelahiran yang selanjutnya menjadi bodhisatta. Itu yang pertama adalah dana, selain dana sila, selain dana sila nekama. Kalau dana kan berbagi, sila praktek kemoralan, nekama meninggalkan kehidupan keduniawian, panya kebijaksanaan. Panya kebijaksanaan, saca kejujuran, wirya semangat, kanti kesabaran, aditana tekad yang kuat. Selanjutnya meta paramita. Meta paramita adalah kesempurnaan praktek cinta kasih. Yang ke-10 UPK paramita, keseimbangan batin. Tidak merasa ini apa dicaci, tidak sakit hati, dipuji tidak terbang, dicela tidak tumbang. Ini 10 paramita. Kalau tidak percaya bisa dihitung ya. Nah terus sekarang yang di sini 27. Ini adalah trap-trapnya ada 27. Itu ada pujian pada Buddha, ada 27 Buddha, dimulai dari Buddha siapa? Dipangkara sampai Buddha Buddha yang terakhir yaitu Sakyamuni Buddha atau Buddha Gotama. Tidak termasuk Buddha yang akan datang. Nah, ini trapnya ada 27. Ini trapnya ada 27. Sekarang ini kan gerbangnya model Borobudur. Yang kiri kanan adalah model Candi Ratu Boko. Mengapa pakai model Candi Ratu Boko? Karena saya sebagai biku pembina daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta itu ada namanya Candi Ratu Boko yang berupa istana sebenarnya, di komplek istana. Nah ini modelnya seperti ini, pintu gerbangnya seperti ini. Ada 4 singa kiri dan kanan. Singa ini juga melambangkan Sang Buddha. Ada yang binatang ya, yang sering kita temui di candi-candi Buddhis yang melambangkan Siddhartha, melambangkan penerangan sempurna. Itu apa? Singa. Singa itu melambangkan Sang Buddha. Selain singa, auman singa ya. Selain singa apa? Gajah. Gajah melambangkan kelahiran. Selain gajah, kuda melambangkan meninggalkan kehidupan keduniawian. Ya, kuda. Selain itu, apalagi? Singa. Singa melambangkan Sang Buddha. Ada lagi sapi atau kerbau, go. Itu marga dari Sang Buddha. Nah ini gimana? Ini singa. Singa model Candi Ngawen bisa, candi-candi Jawa di wilayah DIY juga ada yang singanya model gini. Kenapa singanya kok tidak yang duduk bantai yang seperti di Candi Sudamo? Karena kalau yang di candi kalau ditaruh di situ ya tidak kelihatan. Kalau ini lebih gagah. Itu juga sebelah kiri juga begini, sebelah kanan seperti ini, tidak terbalik. Kalau sebelah kiri begini, nah itu artinya apa? Aman. Tapi kalian aneh-aneh bisa kena. Kalau sebelah kiri kok tangannya itu, kakinya kok kanan, nah itu gerak nanti apa? Cekram yang punya. Jadi di sini apa? Awas, hati-hati ya, ini aman. Tapi kalian tidak boleh nakal-nakal. Kalian tidak boleh nakal-nakal. Seperti itu. Sekarang yang sebelah sini, ini trapnya ada 24. Kalau tidak percaya silahkan hitung sendiri. Nah, ini trapnya ada 24. Nah, 24 itu 2 dan 4 sebenarnya.
2 itu apa? Baik dan buruk. Baik dan buruk. 4 itu apa? Duka, sebab duka lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Nah, itu. Nah, ini ada terap-terap seperti ini. Nah, orang kalau datang ke wihara ini diharapkan apa? Begitu datang ke sini sudah merasa kesombongannya kurang. Mungkin di rumah jadi bos, jadi pelajar, jadi orang yang pandai. Begitu masuk, nah kita ini tidak ada apa-apanya, sehingga saya membuat itu gerbang ini besar, lebih besar daripada gerbang-gerbang wihara di tempat-tempat lain. Sekarang ini lanjut, ini gerbang dalamnya ini yang kayu ini dipersembahkan oleh umat yang berbakti juga. Pak Budi Karuna Sutikno, kayunya ini, pintu gerbangnya ini. Kalau yang ini ya gabungan umat-umat berdana, ya seperti itu. Sekarang kita masuk, dikunci ya. Nah, ayo jalan pelan-pelan ya, jangan senggol-senggolan. Nah, itu dikunci. Setelah kita naik biasanya umat capek duduk di sini dulu. Nah, di antara di sini ini, di tengah ini ada paripih. Paripih itu ya isinya apa? Paripih itu ada emas, ada nawaloha di dalamnya. Nawaloha itu ada emas, ada perak, ada perunggu, juga ada biji-bijian yang seringkali disebut wija atau bija, yang diharapkan suatu saat kalau kita sudah tidak ada 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 1000 tahun, kalau ini digali oleh arkeolog, nah, nanti oh itu ada sisa-sisanya seperti itu. Nah, ini di sini ada itu apa? Ada nawalohanya, ada 9 logam, ada perak, ada ini, ada biji-bijian, juga ada bunganya waktu dipasang, ada kayu cendananya, ada yang lain-lain. Nah, di tempat stupa ini, tapi di cor itu juga ada reliknya. Ada reliknya yang saya pasang. Artinya apa? Di sini ya ada sisa jasmani orang suci. Ada sisa jasmani orang suci yang ya dijadikan pelindung. Di sini juga ada yang jaga. Nah, tamu-tamu kalau datang ke sini ke Wihara Ratana Wana Arama harus janjian, tidak serta-merta datang langsung masuk, tidak. Nah, kita yang tidak kenal, bagaimana yang tidak terlalu dekat, biasanya apa? Mobilnya kalau bertamu, mobilnya parkir di bawah. Terus ke atasnya bagaimana, Bante? Jalan kaki, bisa lewat gerbang pinggir kiri kanan. Artinya apa? Saya mengajak seperti Sang Buddha itu kalau di Gijakuta, Raja Bimbisara datang, pertama-tama pasukannya diistirahatkan, pasukan gajah, pasukan berkuda istirahatkan. Setelah itu prajurit-prajuritnya ya melalui perjuangan. Lah ke sini, berguru ke sini, datang ke sini juga begitu. Tidak enak-enakan langsung naik ke atas, ada Bante, ada apa di situ, langsung badas candi bawa mobil. Itu kurang menghargai. Kalau para tamu mengeluh, oh capek Bante naik tinggi, saya lebih capek ngurus wihara ini, cari duit ini, bangun ini, bagaimana merawatnya seperti itu. Jadi tidak gampang menyerah, tidak gampang berkeluh kesah. Nah, seperti itu. Ini juga saya sampaikan, ini pohon yang berhubungan dengan Sang Buddha juga. Di bawah pohon sala kembar, Buddha Gotama mencapai parinibbana. Di sini ada salahnya yang kembar. Ini satu, sana satu. Ya, sebelah kiri. Di sebelah sana ya, di atasnya tebing itu ada. Ada juga pohon pete. Ini juga pete juga. Itu juga untuk hiasan. Jadi orang yang doyan makan pete, ya pete menggugah selera, baunya harum. Apalagi kalau selesai makan pete, nanti pipis ke kamar mandi, waduh baunya harum banget. Ya, pada doyan pete? Ya. Nah, ini sekarang saya tunjukkan yang sini ya. Ini adalah pondasi tebing. Dulu tidak seperti ini. Zamannya Bante Sudamo belum ada begini. Hanya pakai bata-bata. Kenapa saya bikin kok seperti ini, tinggi begini? Pakai batu, pakai cor, supaya
wihara ini bertahan dalam waktu yang lama supaya tidak ini longsor, tidak apa-apa seperti itu. Sekarang kita ke atas ya, lanjut. Tidak usah tanya-tanya ya. Ini pohon kemuning. Tapi dari tempat lain. Batu ini dari tempat lain. Diangkut dengan truk. Diangkut dengan truk. Harus ini supaya apa? Oh itu loh, ada yang besar. Kalau orang mau santai-santai duduk di sini juga boleh. Nah, seperti ini. Ini pohon mengkudu, namanya ini pohon mengkudu ya. Atau ada yang menyebut pohon noni, ada juga yang menyebut pohon pace. Kalau ini pohon mangga. Ini pohon tanduk rusa, bukan anggrek ya. Nah, ini pohon nangka. Nah, ini saya tunjukkan ya para samaner agak cepat. Ini yang sebelah motor itu adalah kamar bahagia alias WC atau toilet. Gerbang ini sesungguhnya batas antara gerbang bawah dan gerbang masuk lingkungan spiritual wihara. Kalau di luar gerbang ini, di situ masih boleh ngerokok. Begitu sudah sampai di sini, hendaknya mulai membersihkan pikiran, tidak berbuat aneh-aneh. Ya, ini gerbang ini perpaduan antara candi yang ada di Jawa Timur dan Bali. Ini dari batu semua, batu utuh yang ini. Kalau ini cor, dalamnya cor, luarnya baru batu tempel. Ini batu beneran, kalau tidak percaya boleh diangkat. Nah, kalau batu ini dulu para samanera atau Islami, ini di bawah ada masalah di pinggir jalan. Kalau orang lewat sering melihat penampakan yang apa, pada takut dan lain sebagainya. Suatu saat saya lihat itu, kalau batu ini saya pindah boleh tidak? Ya, pindah kemana Bante? Pindah ke wihara. Bante berani? Bisa? Bisa, berani? Berani. Tidak apa-apa Bante, tidak apa-apa. Ini saya pindah, tapi tidak dengan parita. Pindahnya dengan uang 700.000 pindah ke sini. Nyuruh orang ya. Ini batu. Orang seringkali katakan bukan jaran ya. Jadi ada bekas seperti telapak ini kuda. Orang-orang katanya lihat inilah, lihat itu, ya enggak apa-apa. Anda lihat saya saja. Nanti ada orang yang mau dana makan dari kebun, masukkan ya. Ya. Sekarang sini ya. Agak sini 33 atau berapa gitu loh sama Nera, biar tidak terlalu ini. Ini bangunan awalnya yang membangun Bante Sudamo atas prakarsa Bante Sudamo. Terus di dalamnya ini ada putih atau tempat tinggal biku di dalamnya. Kayu, model kayu, pintu-pintu, jendela yang ukir-ukiran ini zamannya Bante Sudano yang membuat. Isinya putih, yang isi biku Piyagiro. Lemari yang isi biku Piyagiro. Jendela yang sana pakai aluminium, kaca, itu zamannya biku Piyagiro. Ya, seperti itu. Ya, saya biasa terima tamu. Kalau dulu sebelum ini beres, saya biasa terima tamu di sini di sini, ya, di situ itu. Sekarang kalau tamunya banyak, saya sering ketemu tamu di sini. Di situ ada Buddha Rupang yang besar. Di sini itu bukan Buddha Rupang dari batu, tapi dari aluminium. Itu baru kemarin bulan Januari datang. Februari dibacakan parita. Ya. Sekarang kita ke sini. Nah, ini nama wihara ini yang bikin
adalah kalau bak penampungan airnya Bante Sudamo. Kalau bak penampungan airnya Bante Sudamo yang membangun. Yang nama wihara ini yang bikin tulisan zamannya Bante Sudano, yang ngecat bagiannya saya. Nah, sekarang ini ya, ini Buddha Rupang Abhaya Mudra, model berdiri. Rupang ini yang memberi adalah Bante Sri Panyawaro Mahatera. Batunya kita usaha sendiri ya. Ini dari aluminium, tingginya 1,8 meter. Nah, atasnya ini adalah pohon nangka yang buahnya paling enak di sini. Ini nangka ini. Nah, kenapa nangkanya itu kok dibungkus? Tahu tidak? Ya, nangkanya itu dibungkus itu juga untuk pengajaran, untuk dhamma. Artinya apa? Kalau ke wihara itu ya harus terbungkus rapi. Wong nangka saja yang tidak punya otak, tidak punya rasa malu aja pakai pakaian lengkap. Mosok umat Buddha pakai ke wihara pakai celana pendek, pakai yukensi. Kalau namaskara ininya kelihatan, kalau duduk pusatnya kelihatan. Nah itu. Nah ini nangka ini buah ini apa? Berkelanjutan. Buah pohon nangka ini berbuah berkelanjutan. Ini yang tempo hari yang ini apa? Sudah tua, terus ada yang baru kecil gitu. Nah, sekarang kita naik. Ya, sudah lanjut ya. Ada 33 anak tangga. Itu melambangkan apa? Tawatingsa. Surga 33. Alam surga 33 yang sesungguhnya terinspirasi dari pemuda Wesali. Pemuda Wesali itu ada pemuda zaman dulu, sebelum zamannya Sang Buddha itu, kelahiran Lampung, ada 33 pemuda yang kalau ada kesempatan berbuat baik, ada jembatan rusak diperbaiki rame-rame, ada jalan rusak diperbaiki rame-rame, ada orang yang kehausan di mana disiapkan tempat minum, disiapkan makanan. Nah, itu ada 33 pemuda. Nah, jadi kalau sudah sampai sini Anda sudah menapaki mau masuk surga. Ini dari lingkungan spiritual ya. Terus kalau Anda berbuat baik di sini, Anda akan masuk surga ke atas sana. Semakin ke atas, semakin ke arah spiritual. Nah, ini saya juga jelaskan pohon ini namanya pohon tanjung. Pohon tanjung ya. Ini ada saya 28 tahun yang lalu ini sudah ada. Berarti mungkin umurnya sudah 40-an tahun lebih ya. Umurnya pohon ini sudah 40 tahun lebih. Ini pohon nangka ada kalau setengah abad. Ya. Pohon-pohon yang ada di wihara Ratana Wana Arama ini pada khususnya dan pada umumnya di daerah sini ini lama pertumbuhannya. Karena apa? Tanahnya keras. Nah ini 33 tangga. Ya, berarti Anda kalau ke atas, nah itu ini mulai surga ya. Tapi untuk mencapai surga 10 paramita, untuk mencapai kesempurnaan 10 paramita harus dijalankan. Nah ini ruang tamu, ruang sekretariat di sini. Nah, saya untuk gudang, ada gudang umum, ada gudangnya saya, ada garasi mobil. Yang bawah ini zamannya Bante Sudamo, bangunan bawah ini zamannya Bante Sudamo. Cuma saya nambahi apa? Nambahi pintu kaca seperti itu. Nah, kalau yang garasi ada tutupnya itu Bante Sudano yang beresi. Nah, di atasnya sekarang kita ke sini ya. Tahu ini apa? Ada Samanera Tasilani. Ini zamannya Bante Sudamo. Beliau dapat dari Thailand. Yang mendanakan adalah Somlit Sutalinda, tanggal 27 Agustus tahun 1981. Nah ini berarti ini umurnya lebih tua daripada para Samanera dan Atasilani. Nah kalau mungkul lonceng jangan salah, mungkul lonceng begini
tidak di tengah seperti ini, tidak seperti ini, tidak di bawahnya, tetapi ada yang, nah ini loh, ininya loh yang dipukul. Kalau dipukul di sini bagaimana Bante? Bisa pecah. Kalau di sini ya bisa bunyi. Ya ini bunyi, tapi kalau dipukul bisa pecah. Nah itu sayang ya. Ini warisannya Bante Sudarmo. Paham? Nah sekarang naik. Oh ya, sebelum naik sambil ini ada pohon sawo. Nah ini sawo kecik itu juga mengandung lambang. Kalau ke sini sawo kecik itu orang Jawa katakan sarwo becik, semua serba baik-baik saja. Nah ini ada pohon sawo 3 ini, sawo kecik di bawah juga ada. Nah nanti selain sawo kecik juga ada pohon yang lain ya. Ayo. Nah, ini satu komplek ini ada tulisannya ruangan khusus biku, dilarang masuk ruang khusus biku. Jadi umat awam tidak masuk kecuali anak wihara pun kalau tidak ada perlu dengan Bante tidak boleh masuk. Ini ruangan sangga, ruangan biku. Nah, wihara itu menjadi lengkap sebenarnya tidak hanya berisi dhammasala, terus kuti, tapi ada Buddha Rupang, ada rumahnya Sang Buddha, rumah patung, ada pohon bodhi, pohon sala, terus ada rupang-rupang, ada yang lain juga, tempat untuk menginap umat. Nah di sini untuk menginap umat awam, kuti untuk umat awam. Ini dulu tidak seperti ini direnovasi oleh Bante Sujano, tapi saya menyempurnakan beresi juga. Nah ini dulu sudah ada, zaman dulu sudah ada, zamannya Bante Sudarmo sudah ada, tetapi sudah tidak sesuai dengan zamannya, sehingga pada saat saya jadi kepala wihara saya bongkar total yang atas, terus dibangun ulang. Nah ini di sini ada kantor saya, di situ ada 3 kamar, masing-masing kamar ada yang berisi 2 bed, 2 tempat tidur, ada yang 1. Yang di dalam untuk kepala wihara tempatnya lebih luas, ada ranjang 2 di sana. Nah ini rupang siapa? Ini adalah rupang Bante Siwali. Artinya apa? Saya mengingatkan umat-umat kalau datang ke wihara itu ingatlah berbuat baik, karena Bante Siwali itu punya kebajikan yang cukup, kemana saja pergi, kalau pindah patah dapat sokongan dukungan dari umat berlipat ganda, banyak sekali. Saya juga kalau masuk kuti ini ingat, oh ini Bante Siwali, saya pengen seperti Bante Siwali, makmur, tidak kurang-kurang, paling tidak kalau makmur tidak kurang apa, bisa berbagi coklat dengan Samanera dengan Atasilani. Begitu tak ya? Ya. Nah, ini baru 2, nanti di kuti ini ada 4 rupang Bante Siwali. Mudah-mudahan secepatnya. Yang ini kan kurang 2, yang 1 saya sudah pesan, sudah ada yang dana, yang 1 nunggu kalau ada kesempatan yang baik. Ya, sekarang kita naik. Nah, ini pohon sawo. Pohon sawo ini sawo yang paling besar buahnya ya, pohon sawo ini, sawo Manila ini. Buahnya besar-besar begini, tapi Anda belum beruntung, para Samanera Atasilani belum beruntung. Anda datang ke sini pada saat latihan, buahnya masih muda, ini manis sekali, besar-besar ya. Nah ini Buddha Rupang, ini menggambarkan abhaya mudra juga. Selain abhaya mudra juga penaklukan. Penaklukan siapa? Penaklukan Mara. Ini lambang penaklukan Mara. Ini juga sebagai lambang sejarahnya bagaimana? Nah, ini Sang Buddha kan mau dibunuh oleh Anggulimala, oleh Ahimsaka itu. Nah, Sang Buddha jalan pelan-pelan, Ahimsaka ngejar tidak kuat. Nah, ini ada rupanya seperti ini. Selain di wihara ini, yang ada persis sama adalah di wihara Mendut. Ya, di wihara Mendut. Itu seperti ini. Ini dari 2 batu utuh. Ini rupang atau arca ini, atau Buddha Rupang ini, Buddha pada ini, dari sini
dari sini ini sampai atas ini satu batu, yang ini bawahnya satu batu lagi. Ini saya pesan pada saat ya saya masih menjadi biku muda di Wihara Mendut, yang dana ya para samanera, mantan samanera ya. Ini dari batu ya. Yang ini mungkin para samanera, para atasilani bertanya-tanya, lah ini tempat biolonya yang di luar kok tidak ada yang kuningan bante, tidak ada yang tembaga atau yang lain, kok batu? Karena ini ada sejarahnya. Pernah kita kasih kuningan apa, ternyata bokornya itu, biolonya itu jalan-jalan sakti di sini. Biolonya jalan-jalan diambil orang. Nah, sekarang ganti pakai apa? Pakai lumpang. Nah, kalau gotong, kalau mau ditaruh sini ya beratan. Ya, ini seperti ini ya. Di sana, kalau yang ini baru ya. Saya sampaikan juga patung-patung yang ada di sini, rupang-rupang yang ada di sini. Selain rupang yang dicat warna emas yang besar-besar itu dari semen, itu berarti rupang zaman saya menjadi biku di sini. Nah ini kan logam, ini berarti zamannya saya. Ini juga batu zamannya saya ya, seperti itu. Sekarang kita lanjut. Ayo agak cepat. Ini adalah pohon cempaka. Cempaka atau campaka. Ini ya. Sudah tahu ini pohon apa? Ini umurnya lebih daripada 20 tahun. Saya waktu awal datang ini sudah ada pohon cempaka, ini sudah ada. Berarti sudah 28 tahun, tapi ya cuma segini aja. Ini juga pohon sawo. Sawo di sini ada beberapa macam. Ada sawo Manila yang seperti ini, ada sawo kecil yang kecil-kecil buahnya merah tadi. Ada ini sawo susu atau sawo hijau. Ini yang nanam zamannya Bante Sudamo. Nah, sekarang ke sini ya. Ayo agak cepat. Ini Buddha Rupang yang paling barat sebelah kiri saya, depan sebelah kiri. Ini adalah Buddha Rupang model Mucalinda, di mana Sang Buddha setelah mencapai kebuddhaan, pertama setelah mencapai kebuddhaan, bagaimana? Ada saat tertentu yang hujan lebat, ada dewa ular ya, yang memayungi Sang Buddha, melindungi Sang Buddha. Ini saya ada pesan ini dulu ya. Ini jadi seperti ini. Ini batunya beda dengan batu atau candi atau rupang yang ada di Candi Borobudur. Ini adalah Buddha Rupang buatan Trowulan atau Mojokerto. Ini dari batunya beda, ini batu kali lebih keras ini daripada batu Borobudur, juga lebih berat. Untuk pindah candi stupa ini apa? Bukan stupa, Rupang Buddha 2 ini perlu dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Orangnya ada 20 atau berapa puluh orang. Yang bantu siapa? Bukan hanya umat Buddha tapi umat Islam. Umat yang lain. Pada saat itu Bante minta tolong umat-umat yang kerja bakti. Pak, saya mau minta tolong untuk pindah rupang, pindah patung. Besar atau kecil Bante? Kecil, cuma segini aja Pak. Ternyata apa? Sebesar ini, berat banget. Nah, kenapa susah? Ya karena berat, dari bawah situ harus pakai cara. Nah, seperti itu ya. Ini Mucalinda. Yang tengah adalah tapak kaki Sang Buddha atau Buddha Pada, disebut Siripada. Ini dari batu hijau. Batu hijau ini berarti zamannya siapa yang pesan? Berarti zamannya saya ya. Yang ini Dhamma Cakra Mudra Ngajar. Ini juga dari batu buatan Trowulan. Ini berat juga. Ini belum jadi ya.
kolam ini belum beres, jadi kalau jelek ya terimalah karmamu. Ya, seperti itu. Putih ini bisa kalau Mas Awam mau nginep, ya kalau Mas Awamnya tidak banyak bisa nginep di sini juga. Ini pohon apa? Samanera Tasilani? Nah, ini pohon rambutan. Ya. Kalau ini pohon apa? Nah, pohon durian ini yang nanam pada zamannya Bante Sudamo, tapi buah pertama zamannya saya. Nah, buah pertama itu hanya beberapa saja jatuh pada saat ada tamu dari Cikarang, dari Bekasi, ambil terus dimakan, katanya enak banget. Nah, saya kasih tahu anak-anak wihara, karyawan wihara, buah apa saja yang ada di wihara ya, kalau matang pertama, buah pertama dinikmati, itu persilahkan ke Bante Sudamo, ke makamnya Bante Sudamo. Setelah itu kasih ke kepala wihara, ke Bante ya. Setelah itu baru bagiannya anak wihara dan umat-umat. Nah itu jatuh pertama kali dimakan umat dari sekarang, katanya enak banget, seumur-umur ini paling enak. Begitu selesai dikasih tahu kapia wihara, anak wihara, itu katanya Bante dia untuk puja di sana. Akhirnya apa? Umat-umat menghadap saya, pengakuan dosa, maaf Bante, saya sudah makan habis enak banget. Ternyata itu untuk puja ke makamnya Bante Sudamo. Bante Sudamo dulu waktu masih sugeng, masih hidup. Nah, saya juga menjelaskan di belakang sini para Samanera atas silani ada pohon yang menjulang tinggi. Itu adalah bunga ini kantil kuning atau kantil merah. Itu juga termasuk pohon bodhi, termasuk salah satu jenis pohon bodhi itu loh yang bunganya kuning itu. Kalau di India, kalau di ini kan disebut campa loh. Nah itu bunganya seperti itu ya. Nah ini sekarang kita lihat di sini. Ini adalah pohon alpokat. Ini pohon alpokat ini ya. Ada 1, 2, 3 ini alpokat, 4 sana itu alpokat. Terus yang daunnya kecil-kecil, ini bunganya putih-putih wangi, itu pohon kemuning. Yang ini namanya pohon kenanga. Kenanga itu kenang-kenanglah daku ya. Nah, yang situ sering orang sebut pohon bunga kantil atau bunga cempaka kuning ya, itu seperti itu ya. Ini kenanga. Yang ini ada melati, tapi bukan melati di batas kota atau melati di Gunung Jayagiri. Kita sekarang naik. Samanera duluan ke Taman Lumbini. Kota ini dibangun pada zamannya Bante Sudano. Atas silane sudah semua? Sudah. Bantenya berdiri, umatnya kok ya duduk. Capek? Saya yang harus ngomong, harus jalan, harus masih berdiri aja. Samanera atas silane ya tetap harus seperti saya, semangat ya. Ini komplek ini disebut sebagai Taman Lumbini. Itu patung dari Pangeran Siddhartha. Begitu lahir, berjalan ke arah utara, 7 langkah ke arah utara itu ada ini ya. Oh, ternyata airnya kurang ini. Airnya kurang. Musim kemarau ya. Nanti minta sama bapak-bapak untuk diisi lagi, dikuras, diisi lagi. Ya. Ini Taman Lumbini. Ini adalah Rupang Dewi Maya. Nah, sebelum hamil itu kan mimpi toh, ada gajah putih yang mengelilingi 3 kali. Nah ini gajah putihnya seperti ini, tidak seperti pas di Juwana itu ya. Nah, gajahnya orang 2 itu ya. Nah ini gajah putih seperti ini, yang menginjak bola dunia. Di dalam ini adalah tempat meditasi juga gua, tapi tidak begitu saya sarankan karena pendek ya. Ya di sana, ya ini berarti Buddha Rupang, patung-patung mulai dari sini sampai Buddha Parinibbana itu zamannya Bante Sudamo semua bikinnya ya, atas prakarsa Bante Sudamo. Yang di sana itu Rupang Bante Siwali ya, itu mirip dengan Samanera nomor 1, badannya kecil itu. Nah,
Nah, itu ada dewa Siwali Cak Mahatero, Dewata Narapulabena apa itu ya? Itu artinya apa? Pujian pada Bante Siwali. Nah, sudah jelas? Sekarang lanjut. Ini adalah naga. Naga dalam agama Buddha sebagai lambang kekuatan. Di dalam Etawata disebutkan Etawata Caamehi, nah, Dewa Naga Mahidika. Ada lambang kekuatan Dewa Naga ya, seperti ini. Ini untuk membangun naga ini, bikin naga ini. Kalau biasanya ular, naga, makanya sapi, ayam. Ini apa? Menghabiskan mobil Panther 1 itu masih kurang biaya. Nah, ini zamannya Bante Sudamo. Ini dibangun kurang lebih tahun 97-98an ya. Pokoknya saya sudah ada di sini. Nah, ini cerita tentang Garuda Jataka. Kalau Samanera Atasilani pengen tahu Garuda Jataka, tanya Mbah Google sendiri. Nah, ini Garuda Jataka. Ini yang bangun orang sini, yang bikin orang sini ya. Kalau yang patung-patung yang besar, ini yang bangun seniman namanya Pak Wiji dari Boneng. Ini Boneng ada yang dari Boneng. Nah, Pak Wiji sudah meninggal ya. Anaknya sekarang Jayanto membuat, tapi belum sempurna. Karya terakhir Pak Wiji membuat Buddha rupa yang besar adalah di Wihara Theravada Buddha Sasana Selawi. Nah, itu terinspirasi dari wihara ini buat di sana ya, umat Buddha di sana bikin. Tangga yang dari bawah ini sampai atas ada 115. Dari bawah ini loh, dari yang Tawatingsa tadi ada 115. Kalau tidak percaya hitung sendiri. Yo, naik sekarang. Atasilani atas. Ayo, Atasilani duluan. Atasilani ikut Bante di sini. Samanera sebelah atas. Ayo agak cepat sini. Ayo agak cepet, sini. Samanera agak cepet. Ke atas. Samanera ke atas sini. Ini rupang atau patung Petapa Gautama bertapa di hutan Uruwela. Sampai karena usahanya terlalu kencang, akhirnya apa? Kering kerontang. Kalau sini dipegang sampai sini juga terpegang juga. Kalau dulu kulitnya warnanya kuning, matanya ini apa bagus. Nah, karena latihannya terlalu keras, jadi bagaimana? Nah, jadi beliaunya kering kerontang seperti ini. Di belakangnya dulu, di belakang Buddha Rupang ini, di belakang patung ini dulu ada pohon beringin yang besar. Tapi kalau dibiarkan, ini rontok, rusak, patungnya rusak, maka ada salah satu yang harus dikorbankan, yaitu pohon beringin itu yang menanam zamannya Bante Sudamo, yang motong zamannya Bante Piyadiro. Nah, ini rusak, ya sebagian sudah dicor ulang karena dulu pecah-pecah, ini dicor ulang ya seperti ini. Nah, ini itu pohon salak, buah salak, seringkali disebut sebagai kanon bal.
cannonball, bahasa Inggrisnya cannonball itu bola kanon atau meriam, itu seperti itu. Itu bisa dimakan tidak sama Nera Tasilani? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Enak tidak? Tidak. Nah, mau nyoba? Mau. Nah, silahkan yang mau nyoba silahkan. Tapi kalau keracunan atau apa saya tidak ikut-ikutan. Ya. Ya, di belakang sama Nera itu ada tulisan. Di sana itu ada tulisan. Itu pakai ini kelahiran Siddhartha. Abuhang Asmilokasa Jetohang Milokasa Setohang Asmilokasa Ayam Atima Jati Nati Dani Punabawo. Nah, itu artinya ada di situ ya. Itu bunga yang kecil-kecil, bunganya kuning-kuning kecil, ini daunnya kecil-kecil, itu bunga pacar Cina. Terus yang ini apa? Daunnya merah-merah itu pohon andong. Ayo naik lagi, sama Nera naik lagi ya. Ini, ayo naik sama Nera, Tasilani naik sini. Naik situ. Ya. Masih kuat jalan? Masih semangat? Masih. Tidak minum tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Masih kenyang? Masih. Tidak usah makan? Makan. Ya, sekarang saya tunjukkan ini ya, sama Nera Tasilani. Ini pohon yang saya pegang ini adalah pohon bunga. Bunga apa? Ini cempaka putih. Ini cempaka putih. Ya, cempaka putih itu putih-putih kecil. Ada yang mengatakan bunga gambir. Nah, ini Rupang ini dibangun tahun 1993 atas prakarsa Bante Sudamo Mahatera. Ini Rupang berdiri, Abhaya Mudra juga. Abhaya Mudra, kalau di sana antara Abhaya Mudra dan yang di sampingnya Bante itu antara Abhaya Mudra dan Wara Mudra memberi berkah ya. Ini yang ini Abhaya Mudra, tenang saja di sini, tidak akan terjadi apa-apa, di sini aman asal Anda tidak kurang ajar sampai harus diajar ya. Nah, di sini ada kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara yang diambil dari Dhammapada, ada ajaran utama dari ajaran Sang Buddha, yaitu jalan utama berunsur 8, Arya Atanggika Magga, terdiri dari pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Nah, sebelahnya ada tulisan, jangan terlena dalam kelengahan, jangan terikat oleh kesenangan indria. Orang yang waspada dan tekun bermeditasi akan memperoleh kebahagiaan. Nah, ada sebelahnya, orang yang pikirannya tidak lagi dikuasai oleh nafsu dan kebencian, yang telah dapat menguasai baik dan buruk, maka di dalam diri orang yang telah sadar seperti itu tidak ada lagi rasa takut. Nah, sebelahnya ini kata-kata yang terkenal sekali dari wihara ini. Ini juga, jangan takut dan jangan gentar. Tidak akan terjadi apapun padamu yang bukan bagianmu. Artinya apa? Kalau tidak milik kita, tidak bagian kita, aman saja. Sekarang supaya bagus, tolong para Atasilaninya berdiri di depan tulisan ini. Naik ya, naik. Nanti difoto dari sini. Sama Nera itu, sama Neranya agak maju ke depan, maju. Sama Nera menghadap sana dulu. Atasilani menghadap sini juga. Ayo cepat. Yang kecil-kecil depan. Kalau foto dari depan sini, dari atas. Panas tidak? Nah, panas-panas enaknya minum apa? Panas-panas enaknya minum apa? Nah, boleh kalau ada. Begitu ya. Nah, saya akan menjelaskan sama Nera Tasilani, diem ya. Nanti bisa ke sini.
Ini adalah patung pencapaian penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Nah, perlu kita ketahui, pohon Bodhi itu masing-masing Buddha berbeda-beda. Ada Buddha yang mencapai penerangan sempurna di bawah pohon beringin, ada di bawah pohon cempaka merah, ada juga yang mencapai penerangan sempurna di bawah pohon bambu petung, ada yang di bawah pohon Bodhi yang kita kenal ficus religius itu, ada juga yang di bawah pohon patali. Patali itu yang di depannya ada masalah, yang bunganya seperti trompet, warnanya ungu. Ada juga pohon sukun, juga dianggap sebagai pohon salah. Pohon besi atau pohon ulin dianggap pohon itu apa? Sebagai pohon Bodhi juga. Selain itu pohon lo itu juga dianggap sebagai pohon Bodhi juga. Ini pencapaian penerangan sempurna. Ini pencapaian penerangan sempurna. Nah, di sana ada bunga, ada pohon bunga yang tinggi. Bunga apa? Ini bukan pete tapi flamboyan. Ini kalau sedang berbunga kelihatan dari kota Lasem. Nah, setelah saya sampaikan ini berarti zamannya Bante Sudamo. Terus yang itu Sang Buddha mengajar kepada 5 orang pertapa, kepada Pancawagya Bhikkhu, diperingati sebagai hari raya apa? Asada. Besok kita peringati di sini tanggal 7 Juli, bukan Maret. Ini yang ngomong 7 Maret siapa? Tidak jelas. Wes RDB. Tahu RDB sama Nera atau Silani? Apa? Radong Blas, alias tidak jelas. Ya. Nah, di sini pencapaian penerangan itu apa? Mengajar di Taman Rusa Isipatana. Patung yang nomor 1 itu mirip dengan Bante Sudamo. Jadi, ya, yang nomor 1 ini mirip Bante Sudamo dari, kalau pengen lihat dari atasnya. Yang sebelah sana patung Muncalinda seperti yang di bawah itu ada. Ya, ini patung Muncalinda terbuat dari apa? Dari semen, pasir, dan besi. Ini tidak batu. Orang-orang sering menanyakan kepada saya, Bante, bikin patungnya ini bawahnya bagaimana ke atasnya? Lah kalau segini batu, segini gotongnya susah. Jadi bagaimana? Ini dibuat di sini ya. Dibuat di sini. Yang senimannya itu dulu adalah ada Pak Wiji tapi tidak selesai, diselesaikan namanya Pak Halim. Ya, diselesaikan oleh Pak Halim. Nah, itu Muncalinda seperti itu. Nah, ini catnya nanti Buddha Rupang itu yang ada yang belum dicat ulang, nanti warnanya seperti ini ya. Ini sudah berarti zamannya saya ngecat sudah 3 atau 4 kali seperti ini ya. Ini naga. Sekarang para Atasilani naik dulu ke sini untuk foto yang berarti 12 dan setelah ya pengecolan awal. Setelah ini semua saya katakan di bawahnya ini adalah bak penampungan air. Bawahnya ini adalah bak penampungan air yang dibangun pada masa Bante Sudamo Mahadera. Yang dibangun pada masa Bante Sudamo Mahadera. Ini bak penampungan air dulu waktu wihara ini baru punya sumur bor di situ, sumur bor di sana baru 1. Terus kita juga ngambil air dari kampung, dari mata air di kampung sini di sebelah sana. Di samping itu apa? Untuk mencukupi kebutuhan air hujan ditampung, masukkan ke penampungan air ini. Air hujan dari sebelah situ, dari putih itu juga dimasukkan ke penampungan itu. Kalau acara seperti ini belum sampai selesai airnya sudah habis, biasanya sudah kurang. Terus bagaimana? Kita beli keluar. Tetapi sejak 2 tahun yang lalu
wihara ini sudah surplus air, sudah tidak kekurangan air. Yang Samanera Atasilani pakai untuk mandi, untuk minum, untuk cuci jubah dan lain sebagainya, untuk termasuk di dalamnya untuk ngepel, untuk ini apa, siram-siram tanaman. Sekarang ini adalah benar-benar air dari wihara ini, dari sumur yang ada di wihara ini. Nah, 2 tahun yang lalu saya memprakarsai pembuatan sumur. Sumurnya itu kalau diukur 160 meter di atas permukaan laut. Dalamnya sumur itu mulai ada airnya, mulai dari kedalaman 28 meter sudah ada airnya, tetapi didalamkan lagi menjadi 38 meter dalamnya. Sumurnya di sebelah mana? Sumur bornya zamannya saya memprakarsai pembangunan sumur bor itu jalan menuju candi di bak pertama yang di sana. Ya. Perlu diketahui para Samanera dan Atasilani, ya ini dibangun pada masa kehidupannya Bante Sudapo. Yang didikan ini atas dana, atas kemurahan hati dari keluarga Sosro, ya keluarga Teh Botol Sosro, yaitu Ibu Sugiarti dan Pak Sugiarto. Nah ini di situ ada renovasi juga Parinibana ini atas dana dari keluarga Sosro. Ya. Ini dulu sudah ada atapnya, tapi pendek sekali dari pundaknya Sang Buddha itu, hanya kurang lebih segini. Sekarang sudah tinggi. Kalau dulu, kalau tamu-tamu umat-umat yang datang tidak bisa seperti ini, karena lebarnya dari Buddha Rupang ini hanya sampai sini, saja, sampai sini ya, bukan ini loh, sampai sini. Jadi kalau dulu ini masih ada spell tempatnya, jadi kalau ke situ ya takut jatuh. Sekarang aman. Tapi ya jangan coba-coba terus, wah katanya aman, saya nyoba terbang dari sini, Bante terjun dari sini, ya Anda ya sakit ya nanti. Hati-hati. Di sebelah sana para Samanera Atasilani ada gunung, itu Gunung Lasem. Gunung Lasem di sana itu ada Gunung Lasem. Yang kelihatan itu. Di bawahnya Samanera itu ada pohon-pohon. Itu dulunya di sini tanahnya miring. Terus 3 tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu, ya saya ini minta tolong umat untuk diratakan, pakai alas berat diratakan, terus ditanami apa? Tanami pohon alpukat, pohon durian, pohon jengkol, pohon dondo dan lain sebagainya, termasuk pohon mangga juga, pisang. Nah itu tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk menghidupi wihara ini. Sekarang foto bersama dulu ya. Ya, bersama Samanera Atasilani. Ini adalah putihnya para Samanera dan umat laki-laki biasanya. Ini dulu pendek, terus ditinggikan. Pada saat Samanera Stephen sini. Ya, nggak usah komentar aja, kamu sudah jelas juga. Dulu waktu Samanera Stephen, Pak Baja Samanera tahun 2019 belum seperti ini toh. Nah, sekarang sudah jauh lebih pantas. Ya, ini bangunan utama ini yang membuat adalah zamannya Bante Sudamo. Pada saat mau ada Pasamuan Sangga tahun 1993, dibangun kurang lebih selama 1 tahun, cepet-cepetan ya, model Bandung Bondowoso putih ini. Tapi setelah itu ya direnovasi, sekarang menjadi lebih pantas. Ini dulu pendek sama seperti ini. Ini sekarang ditinggikan, dulu di tengahnya ini ada pilar-pilarnya ya, seperti itu. Sekarang kita jalan, karena kalau kita jalan Samanera dan Atasilani hanya ngobrol terus seperti dua. Yang perlu
digugulan, ditiru. Yang perlu dicontoh, diteladani tindak tanduknya, tingkah lakunya, perbuatannya, ucapannya. Yang kedua, guru yang tidak pantas ditiru. Karena apa? Banyak ngomong seperti ini tadi dua, ya, seperti itu. Sekarang kita jalan ke sana. Ini agak dekat sini supaya saya bisa bicara tidak teriak-teriak. Para Samanera Tasilani, saat ini saya berdiri di sini. Di sebelah Tasilani dan Samanera ini adalah kuti, sebenarnya kuti dari kayu jati. Ini yang membangun zamannya Bante Sujano. Yang ini adalah kuti yang dipakai oleh Dhammagoker, Mas Rian, Mas Arya, dan lain sebagainya. Ini dibangun pada masa Bante Sudamo, ya. Saya tidak membangun yang ini, ya, hanya ngecat itu bagian saya. Kalau para Samanera Tasilani lihat di sana, nah, di sana adalah kota Rembang. Di sana adalah kota Rembang. Kalau malam kerlap-kerlip, lampunya bagus. Di sana adalah Laut Jawa, Laut Utara, pantai utara di sana. Kalau malam-malam bisa lihat di sini sambil sate-sate bagus. Nah, di situ adalah rumah penduduk di luar wihara, ya. Para Samanera perhatikan, itu adalah Dhammasala. Di bawah itu adalah Dhammasala. Dulu 2-3 tahun yang lalu ini masih tanahnya masih miring gini. Nah, ini diratakan. Suatu saat mungkin jadi bangunan. Ya, sudah mengerti, jelas, paham? Sudah lapar belum? Sudah. Yang lapar tahan, yang sudah tersenyumlah bahagia. Sekarang kita jalan ke sana menuju candi. Ayo. Sampai pendopo sana ya, kita jalan. Ya, penampungan ini isinya 150 meter kubik air. Ini di zaman, berarti dibangun pada zaman saya. Yang ini. Ya, ini jalan tol ini juga dulu tidak seperti ini, trap-trap dulu tidak bagus. Terus saya suruh bikin trap-trap, terus saya pikir susah juga kalau trap-trap. Kalau yang tua-tua mau datang lihat susah, jadi dilebarkan ini tol. Saya pikir dulu 50 sak semen itu cukup untuk bikin dari situ sampai sini, ternyata 100 lebih, 100 sak semen. Nah, ini kita kalau mandi para Tasilani, airnya dari bak penampung dari sumur sana dibawa ke Buddha Parinibbana, nah, bisa dipakai untuk mandi di bawah. Ini kalau Samanera, airnya dari sumur sana naik langsung, pakai sibul 1 itu naik langsung situ, bisa, ya, bisa. Berarti butuh sangat besar tenaga listriknya. Iya, tenaga listriknya ini semuanya kurang lebih ya hampir 15.000 watt, ya, terbagi menjadi 3. Ini apa? Bawah kuti saya ada masalah sama sini. Nah, makanya kalau saya katakan hemat air, ya itu karena apa? Air tidak mudah, tidak gampang. Kalau di bawah sebelahnya timurnya ada masalah itu sebenarnya sampai gerbang itu ada mata airnya, ada sumbernya. Tapi yang paling besar ada masalah, termasuk pohon sukun yang buahnya banyak itu di situ sumbernya gede. Tapi saya memilih, kalau bisa memilih, saya memilih di atas ini, di sini. Kenapa? Kalau di atas kita paling energi listriknya hanya sekali masukkan bak sudah turun beres. Saya kalau mandi airnya dari bak sini, ya, dari bak sini langsung satu pipa ke kuti saya. Nah, ada orang Juwana yang punya aneka logam itu, Bante kalau di sana, kalau Bante pakai shower supaya kuat kenceng tekanannya, Bante kalau mandi pakai shower, pakai pemanas air biar kenceng, pakai alat ini Bante, berapa Pak? 600 atau 700. Lah kenceng enggak Bante di sana? Oh iya kenceng, saya itu apa, penampungan saya di atas. Oh ya enggak perlu Bante. Turunnya ini kalau bangun kayak gini Bante galinya butuh berapa waktu?
Wah, saya gali apa? Gali sumur. Sumurnya. Itu kurang lebih semingguan. Pakai ini sumur bor ya. Oh. Itu orang-orang sini mengatakan bagaimana? Wong Bante Sudamu saja yang lebih senior, lebih ini dari Bante Pia aja bikin di situ aja airnya kecil. Masa Bante Pia yang sebagai biku muda bikin sumur di situ ada airnya tidak? Tapi ternyata Pak, begitu dibikin ternyata airnya berlebih-lebih. Dan sekali bikin tidak satu, langsung dua. Ya. Maksud saya apa? Supaya kalau kita perlu apa ada tamu, ada acara, tidak kekurangan air, supaya tidak kekurangan air. Jadinya seperti ini. Jadi kalau membangun di daerah yang datar seperti kalau di Lombok Wihara Buddha Wangsa, kalau di Juwana seperti tempat kemarin itu lebih mudah, biayanya lebih sedikit. Kalau di tempat yang gunung naik turun seperti ini, biayanya lebih banyak, tenaganya lebih banyak, waktunya lebih lama karena naik turun. Nah, demikian juga kalau tamu tidak konfirmasi terlebih dahulu, kalau kami sudah di atas semua, sana teriak-teriak sampai mati terimalah karmamu, tidak diterima. Kenapa? Nah, orang tidak dengar ya. Ada yang sudah sampai sana mau ketemu saya, Bante lah, saya di sana tidak dengar, tidak bawa HP, sudah selesai. Ya, makanya konfirmasi, saya tidak gampang terima tamu karena apa ya, kondisinya seperti ini. Karena orang kesini itu tidak hanya tanya dhamma, tapi biasanya banyak itu orang-orang masyarakat itu apa, untuk selfie, foto-foto. Nah, jadi sini butuh banyak air ya Bante, apalagi kan di sini setiap tahun kan ada program Prakerja. Nah, kalau pohon ini pohon sawo kecil ya. Oh iya. Ini jati yang seperti ini berarti dananya saya sebelum jadi biku tanam pohon jati. Tapi ternyata kalau dihitung rugi, karena apa? Ini sudah ada kalau 18 tahun, 19 tahun baru segini. Nah, kalau alpukat ini antara 2 tahun, 3 tahun, nah sudah segini. Nah, kenapa nanam alpukat banyak? Ya nanti bisa dijual untuk menghidupi wihara. Nah, kalau di sini mau makan tidak kalah dengan burung, bisa makan buah-buahan. Kalau makan tidak kalah dengan kambing, sapi, makan daun-daunan. Tapi Bante ada kan sekarang alpukat yang segini udah bisa. Ya ini sebenarnya sudah waktu ini apa? Bentar lagi sudah buah. Nah, pohon dondong, pohon ini seperti ini berarti zamannya saya. Kalau pohon mangga yang daerah sini, sekitar sini, berarti zamannya Bante Sudamu. Pohon sukun, zamannya saya. Seperti itu ya. Berarti ini mangganya nanti dijual petenya juga. Ya. Mangga biasanya kita kirim ke donatur yang membantu wihara ini. Pete juga demikian. Kalau berlebih-lebihan baru dijual. Kalau dondong ya dikirim-kirim. Tapi kadang juga saya jual juga. Karena tidak semua harus dikirim, kita biaya kirim juga tidak banyak juga. Ini nanam jengkol, nanam apa di sini. Untuk apa? Sesungguhnya pada saat ini nanam begitu ya keluar biaya banyak, tetapi 5-6 tahun yang akan datang kan tinggal panen saja kan. Berarti semua punya wihara ya, Pokoknya yang di dalam pagar itu milik wihara. Biar mereka kencing atau apa di sana ya, kita jalan pelan-pelan aja. Makanya kalau di sini saya agak keras, anak-anak bandel, pemalu-malu sama nera bandel begitu ya, kenapa capek juga. Jadi terimalah karmamu. Saya tidak bisa sama nera pelan-pelan bicara. Oh, saya tidak biasa begitu. Nah, ini penampungan air ini juga besarnya 10 kali 5 kali 3, 150 meter kubik juga. Yang maksud saya apa? Kalau ini musim kemarau, kita punya tanaman bisa siram-siram tidak mati. Saya berharap orang datang ke sini nih tidak hanya pengen ketemu biku, tidak hanya foto-foto, tetapi bisa menikmati hasil buah-buahan itu, tentu dengan cara yang pantas. Jangan ngambil-ngambil, kalau ndak nanam, ndak ngerawat, ngambil-ngambil, wah oleh lah, ya bisa marah-marah ya. Yang penting izin nanti ya. Kalau misalnya suatu saat alpukatnya, pohon alpukat sudah buah, sudah besar, sudah ada buahnya. Kalau di luar ini apa 1 kilo 50.000, mosok dia ngambil di wihara 1 kilo 50.000 kan ya kebangetan. Kan ada tulisannya apa? Belanja sambil berdana. Seperti agro
ini agrowisata religi. Sebelah kali ya Bang. Masih lumayan. Yang sebelah itu apa Bang? Itu bangunan ya di bawah. Ini kalau mau itu mau apa, tapi belum sempurna. Ya, kalau di sini bangunnya apa? Tapi selesai kerjakan yang lain apa? Ya harus perlu tenaga ekstra. Kalau tidak menjiwai di sini, tidak punya semangat di sini, tidak ngerti sejarah di sini, tidak akan kuat. Karena apa? Kalau biku-biku di kota kan biasa namo tassa bhagavato, cuma ikut-ikut saja. Kalau di sini kan harus bagaimana supaya ini tetap mandiri, supaya wihara ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, tumbuh tamu nyaman, harus diatur. Kalau di tempat lain yang berperan itu daya kasada pengurusnya, di sini yang berperan itu bikunya. Nah, Mas ini ya komentar ini bandingnya harusnya gini. Saya sih komentarnya apa? Nah, saya mau dua-duanya itu mau diatur dan mau ngatur. Kalau Anda mau ngatur biku ya monggo, tapi Anda yang cari dana merawat wihara. Kalau biku yang ngatur, kalian ikut saya, dana saya nyari. Aman toh. Ya saya ikut Bante saja kan aman. Ini katanya lihat bangunan dari kemarin. Ya itu zamannya Bante Sujano yang bikin. Samanera Tasulani berdiri. Ini adalah Candi Sudamo Mahatera, diresmikan pada bulan Agustus tahun 2007 ya. Dibangun untuk apa? Untuk memperingati, untuk mengenang jasa kebajikan dari Bante Sudamo. Nah, ini yang bangun ada dua biku yang berperan, yaitu Bante Dhiranando, sekarang sudah pulang ke rumahnya, dan yang kedua dilanjutkan oleh Bante Sujano. Ini Candi Sudamo Mahatera yang merupakan miniatur Candi Borobudur. Kalau pendopo ini, Dhammasala terbuka ini yang membangun Bante Sujano Tera. Bante Sujano belum Tera pada saat itu. Yang mengisi patungnya Bante Tiyagiro. Yang ngerapikan ini saya. Kamar mandi yang ngerapikan, yang buat zamannya saya. Ya. Sekarang di sana ada tanda tangan saya. Satu-satunya barang di sini yang saya tanda tangani kelihatan tidak luntur, yaitu ini apa? Tapak Buddha atau Siripada. Ini besar. Ini berapa tahun yang lalu? Itu 2021 ya. Sekarang kita di sana ya, di sana ada Buddha Rupang. Di kiri kanannya Agasawaka atau siswa utama Sang Buddha. Sebelah kanan Bante Sariputa, sebelah kiri Bante Mahamoggallana Tera. Sekarang ke sini, Samanera Tasilani, ayo ikut. Sama. Ya, Tasilani sebelah sini. Tasilani mau panas-panasan atau adem-ademan? Agak sini. Kalau sudah capek ngomongnya gitu, jelas. Main-main bocah begitu ya. Kalau ini yang kita kenal sekarang ini pohon bodhi adalah pohon bodhi yang dimana Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna, yaitu pohon bodhi yang model ini. Ya. Ini pohon bodhi jenis yang emas, kecil-kecil daunnya. Kalau Bante Sobat katakan ini daun emas, warna yang kecil, ini yang kecil, seperti yang di Bodhgaya seperti ini ya. Ini Buddha Rupang ini tingginya dari bawah sampai paling atas itu 5 meter.
Tataannya ini teratinya 1 meter, Buddha rupangnya 3 meter, ini 1 meter, 5 meter. Ini batu ini 1 batu utuh, Buddha rupangnya juga 1 batu utuh. Buatan dari ini apa, sanggar patung di Trawulan Mojokerto, Mas Denny dan Pak Suwaji. Ya, ini kurang lebih 3-4 tahun yang lalu, ya, 3-4 tahun lalu dibangun. Waktu naikkan ini sangat susah banget, keras banget dan berat banget. Ya, saya pengen bikin yang sebesar ini lagi. Katanya apa? Bante kalau yang lebih kecil ada Bante, tapi kalau yang lebih besar batunya susah Bante. Walaupun di gaji yang mahal, harganya mahal, kami tidak mampu cari batunya. Berarti termasuk beruntung. Nah, di sini ada tanda tangan saya, ada Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, ada tanda tangan saya tanggal sekian di dalamnya ini. Tidak kelihatan yang sini ya. Kalau nah sekarang ini ada singa ya, patung singa itu. Nah, sehingga juga lambang ini apa, penjaga bangunan suci, bisa juga lambang Sang Buddha seperti itu. Stupa coba kamu jelaskan sini. Ini coba jelaskan. Oh enggak. Nanti kalau kamu model gitu terus, jadi apa? Jadi peta babi. Mulutnya seperti babi, walaupun badannya kulitnya warna emas. Bisa juga seperti itu, bisa juga. Mukanya jelek, badannya jelek. Karena apa? Tidak menghargai dhamma. Sudah diingatkan lagi, bandel. Ya. Ini stupa ada 62. 62 itu melambangkan Bhante Sudamo meninggal pada usia 62 tahun. Bhante Sudamo meninggal di Rumah Sakit Adi Usada di Surabaya pada usia 62 tahun pada tanggal 28 Februari tahun 2000 jam 11 malam lebih 9 menit. Bhante Sudamo atau Busaha Burhanuddin Sudamo dilahirkan di Sumeneb, Madura, tanggal 21 April tahun 1938. Ya. Beliau adalah anak tunggal, anaknya Kiai, tokoh ini apa, tokoh agama Islam, tapi beliau jadi biku. Ya. Bhante Sudamo sendiri ditabis menjadi biku di Thailand, di Wat Bowon, di Thailand sana, di Bangkok. Usia kebikuannya Bhante Sudamo 3 wasa, di atasnya Bhante Sri Panyawaro. Kalau Bhante Sri Panyawaro sekarang, saya sekarang 15, berarti Bhante Panyawaro 46. Bhante Sudamo kalau masih hidup berarti 49, hampir 50 wasa. Gitu. Ya. Sekarang kita lanjut ya. Ini pohon bodhi, saya sudah sampaikan. Sekarang kita lanjut lagi. Adem loh di sini, nyaman. Suaranya Bhante masih terdengar? Masih. Yang belakang dengar? Samanera dengar? Inilah yang menjadikan nama kerajaan, salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Nama resminya adalah Wilwatikta. Nama tidak resminya adalah Kerajaan Majapahit. Ya, ini Maja tapi pahit. Maja itu ada beberapa macam. Ini namanya Majapahit yang benar-benar pahit. Yang orang sering kali mengira ini adalah jeruk Bali atau jeruk Pamelo. Nah, ini ada pengalaman orang-orang Jakarta, ada orang Lasem, orang Rembang, tidak permisi, tidak ngomong-ngomong dengan saya, ambil saja buah ini, dikiranya buah jeruk. Begitu sampai bawah,
Bante saya ambil jeruknya Bante. Saya senyum aja. Ini kan jeruk toh Bante? Bukan, ini maja. Bukan, ini jeruk Bante. Ya terserah lah. Bawa pulang. Ternyata apa? Majapahit ya ini. Ya, pada saat membabat alas, ini alas tarik yang menjadi tempat berdirinya kerajaan Majapahit itu, ya hulu balang, rakyat jelata itu kehausan. Nah, dikiranya ada buah, dipecah, diambil, dipecah, dikiranya buahnya manis, ternyata begitu dirasakan pahit. Siapa yang mau nyoba? Silakan. Hah? Siapa? Oh, berarti geragas. Tahu geragas? Apa? Rakus. Ya itu. Lah wong ngerti Majapahit dimakan kan rakus toh ya? Benar tidak? Hah? Nah iya. Nah ini pohon maja ya. Majapahit. Ini jawo. Ini mangga. Lah kalau pohon mangga yang dekat dengan candi ini sebesar ini berarti yang nanam itu zamannya saya ya. Kalau bangun candi ini saya masih umat awam, tapi tidak sampai selesai karena 2005 saya jadi samanera. Bangunan yang ada di candi di komplek Wihara Ratana Wana Arama yang saya ikut kerja, ikut bantu cari dana atau bantu kerja. Pada saat saya datang itu pokoknya yang saya ada ikut serta mulai gerbang pertama, gerbang kedua, Buddha Rupang yang dari batu, terus kuti saya yang saya pakai, kuti yang dipakai untuk makan para samanera, kuti yang itu apa, tempat makan itu ruang tamu, termasuk ruang makan yang dipakai atas silane itu saya sudah ada ikut campur di sana. Ada masalah itu saya pasang ininya apa, danitnya, kiri kanannya, termasuk kamarnya itu saya ada andil di sana. Kamar mandi yang dipakai samanera atas silane yang di bawah dekat dengan Dhammasala itu juga zaman saya juga. Kalau ini saya masih umat awam. Kalau pendopo itu saya sudah jadi biku, renovasi. Dulu tidak seperti itu. Dulu pakai genteng yang dari ini apa, tanah liat ya. Terus jalan menuju candi ini dulu tidak ada. Ya ini zamannya saya masih umat awam. Nah, dulu yang dana paling banyak adalah mendiang Pak Hirman Saleh, umat Ratanagraha. Aslinya umat Lasem, tapi beliau ini apa, usaha di Jakarta. Oli Motul dulu ya, sudah meninggal. Tentu ada dana dari umat yang lain juga dana. Waktu bangun jalan itu yang membangun ya umat-umat masyarakat, ya umat Buddha, ya umat Muslim, yang bantu ngecor jalan itu ya dari Jepara, dari Pati, dari Grobogan, dari sini. Ya ini semua sebagai bentuk penghormatan karena mendiang Bante Sudamo waktu masih hidupnya itu banyak berjuang untuk masyarakat ya. Jadi waktu di sini ada pembuatan candi, pembuatan jalan itu dibantu oleh masyarakat ya. Demikian. Sekarang lanjut lagi. Ini pohon dondong. Ya, ini pohon dondong baru berbunga. Samanera jalan dulu. Samanera jalan sana. Ke candi dulu ya, Samanera. Ke kapal dulu. Kapal selam. Ya, sana dulu. Nah, ini pohon dondong ya, dondong. Ini buahnya kalau memang sudah tua, besarnya segini-segini. Ya. Ini pohon pete ya, petenya ini besar-besar. Ini pohon kluweh ya, itu mengandung filosofi, diharapkan wihara ini lebih tidak kekurangan. Kluweh kalau orang Jawa Barat menyebutnya timbul. Ya, ini bisa disayur. Ada buahnya tidak? Tidak tahu. Nah, ini bibitnya. Dan di sana itu adalah kapal Dhamma, kapalnya Bante Sudamo Mahatera. Di situ ada
rupangnya Bante Sudamo, ada patungnya Bante Sudamo. Nah itu waktu itu saya sudah jadi biku, tapi belum kepala wihara, tapi saya sudah ngurus itu. Ya, enggak usah naik ya. Sama Nera enggak usah naik. Cukup tahu saja itu kapalnya Bante Sudamo, kapal Dhamma. Sebagai lambang apa? Dhamma atau rakit. Kalau kita praktek Dhamma maka akan sampai di pantai seberang, mencapai Nibbana. Ini. Ayo ke sana lagi. Jalan sono. Iya, itu di sana ada patung Kuan Im. Seringkali disebut Mak Kuan Im lah, itu rupangnya di sana. Dari batu hitam itu. Tanah wihara sesungguhnya sampai di sana lagi, di balik sana. Tapi karena waktu ya, bukan perpisahan yang ku tangisi, tapi mengapa pertemuan terjadi. Ya, jadi bagaimana? Ya kita jalan menuju ruang makan, kita turun ya. Iya, nanti. Ayo. Jalan. Sebelah kiri. Panas, pasti. Biasa itu udah matang tuh. Lembut. Masih keras ya. Ayo, sama Nera jalan. Jalan cepat ya. Kejut. Ya. Ayo, jalan cepat. Jangan palsu. Kalau cuma satu kan paling cakep, paling jelek, paling pintar, paling bodoh. Kalau di Brani namanya Bimo dan Bimo. Ya, kalau di dua ini ada namanya Bolang, paman Bolang malah DE nih, Rama. Paman bola yang selalu Kalau pakai celananya ini toh, itu apa? Bokongnya kelihatan hitam. Kalau hitamnya ini toh, begini toh. pakai apa? Artinya apa? Wihara ya, tidak masalah. Ya, sama yang atas nani. Nah, ini pohon kepal ya, ini pohon kepal, yang itu buah plum. Buah plum itu bisa dimakan. Kalau warnanya sudah hitam-hitam, sudah seperti itu, sudah boleh dimakan. Nah, biasa kan? Nah, ya. Karena kalau ngomong maaf di Jawa, ibumu.